Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik mencegah agar jin tidak masuk ke tubuh kita, ya. Jadi kalau kita lihat mayoritas kajian-kajian di berbagai platform media sosial, itu yang dibahas adalah bagaimana caranya mengeluarkan jin dari tubuh manusia. Artinya apa? Ketika mengeluarkan, jinnya memang sudah masuk, ya. Nah, kenapa tidak kita mencoba untuk mencegahnya, ya? Karena orang-orang bijak kan mengatakan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mencegah kerusakan itu lebih baik daripada memperbaiki, ya. Nah, mencegah jin masuk ke dalam tubuh manusia itu lebih mudah kan daripada mengusirnya ketika dia sudah masuk, apalagi sampai sudah betah dan jatuh cinta kepada manusia yang dia tempati badannya tadi, ya. Jadi memang sebenarnya cara mencegah jin agar tidak masuk ke tubuh manusia itu persoalan yang sebenarnya tidak terlalu susah dilakukan, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah membuat mekanisme pertahanan bagi setiap manusia yang hadir, ya, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan sunnatullahnya, ya. Jadi jin itu ketika dia berada di sekitar manusia, ya tidak bisa juga langsung serta-merta masuk, ya. Jadi dia beredar dulu di sekitar manusia dan mencoba mencari celah untuk bisa masuk, ya. Begitu juga kalau ada jin-jin kiriman, ya, misal ilmu pelet dan seterusnya, itu juga tidak bisa serta-merta langsung masuk, tetapi dia menunggu kapan lengahnya manusia yang akan dia masuki ini, ya. Apakah ketika dia tidur lupa berdoa, ya, kemudian yang bersangkutan berhubungan suami istri tidak berdoa, ya, kemudian makan tidak berdoa, dan seterusnya, ya. Nah, salah satu titik kelemahan manusia itu adalah ketika yang bersangkutan menguap, ya. Ini kelihatan sederhana sekali, tetapi dikit sekali di antara kita yang ketika menguap berusaha menahannya, ya, agar jangan sampai bersuara, jangan sampai mulutnya terbuka, apalagi kemudian menutup dengan tangannya. Jadi biasanya kalau menguap, apalagi sedang sendirian, mulutnya dibuka lebar-lebar, setelah itu bersuara, ya, dan disitulah titik di mana jin kemudian akan berusaha untuk masuk, ya. Nah, kenapa saya menggunakan terminologi jin, ya? Karena sesungguhnya ketika orang mengatakan mengusir setan, iblis dari tubuh manusia, setan dan iblis itu juga sesungguhnya adalah bagian dari bani jin atau golongan jin atau keluarga besar jin, ya. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50, ya. Wa izkulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka bersujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah golongan jin, ya. Nah, jadi setan atau keluarga besarnya jin itu berusaha untuk masuk memang ke dalam tubuh manusia. Karena itu salah satu mekanisme pertahanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Cara yang sederhana sekali adalah ketika seseorang menguap, maka dia harus menahan sekuatnya
agar jangan sampai mulutnya terbuka lebar dan jangan bersuara, ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu tasya'uba fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ayyaqula lahu yarhamukallah wa amma tasya'ubu fa innama huwa minasyaitan fa iza tasya'abu ahadukum fal yaruddahu mastata'a fa inna ahadakum iza tasya'aba dahika minhu syaitan. Ya, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Maka apabila salah seorang di antara kalian bersin dan memuji Allah, maka wajib bagi setiap orang muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Adapun menguap, maka itu dari setan. Apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaklah ia menahannya sekuat mungkin, karena jika kalian menguap, maka setan akan tertawa, ya. Dan setan tidak hanya terbatas pada tertawa saja, tetapi yang lebih penting lagi, yang harus diperhatikan bahwa setan dan jin ini akan memiliki celah untuk masuk ke tubuh manusia. Ketika manusia tadi menguap, dia tidak menahan mulutnya dan tidak menutup mulutnya, ya. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza tasya'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhulu." Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah menutup mulut dengan tangannya, karena saat itu, saat menguap, setan akan masuk, ya. Jadi cara mencegah setan masuk ke dalam tubuh kita ketika menguap, ditahan, atau yang lebih baik lagi dengan menutup dengan tangan kita. Maka insya Allah dengan izin Allah tidak ada satupun setan dan jin yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Semoga Allah selalu melindungi kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.